Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Amma ba'du. Marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita untuk membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan begitu banyak kenikmatan, terutama 3 nikmat yang paling utama: keislaman, kesehatan, dan berkecukupan. Dan tak lupa pula salawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang insya Allah dengan memperbanyak salawat kita akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah dan anak didik ibu yang ibu cintai dan ibu rindukan. Adapun tema tausiah pada hari ini yaitu ilmu adalah pemimpin amalan. Ilmu adalah pemimpin amalan. Kenapa ibu memilih tema tersebut? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, al ilmu imamu amali wa amaluhu tabi'uhu. Al ilmu imamu amali. Ilmu adalah pemimpin amal. Wa amalu tabi'uhu. Dan amalan itu sendiri berada setelah adanya ilmu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari banyak kita temui orang-orang yang gagal. Bahkan kita sendiri juga pernah merasakan suatu kegagalan. Adapun penyebab atau salah satu faktor kegagalan tersebut, kita tidak tahu mana yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu, mana yang harus kita utamakan terlebih dahulu. Di dalam prioritas keilmuan dianjurkan bahwasanya kita harus memiliki ilmu terlebih dahulu, setelah itu baru kita amalkan. Sebagai contoh seperti ini, jika kita ingin melaksanakan sholat, sebelum kita melaksanakan sholat, maka kita harus tahu dan kita harus pelajari terlebih dahulu apa-apa saja syarat sah sholat, rukun sholat. Setelah itu baru kita laksanakan sholat. Ilmu harus didahulukan terlebih dahulu sebelum amalan itu sendiri kita perbuat. Hal ini dibuktikan oleh ulama besar kita Al-Bukhari. Beliau berkata, al ilmu qabla qauli wal amali. Al ilmu qabla qauli wal amali. Ilmu sebelum berkata dan berbuat. Kalimat tersebut beliau simpulkan dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surah Muhammad ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lamu annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi. Yang artinya, maka ilmuilah bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan memohon ampun bagi dosamu. Dalam ayat ini Allah memulai dengan kata ilmuilah. Setelah itu diikuti dengan memohonlah ampun. Ilmuilah yang dimaksud adalah kita diperintahkan untuk berilmu terlebih dahulu, belajar terlebih dahulu. Setelah itu memohonlah ampun. Memohonlah ampun maksudnya adalah melakukan amalan-amalan yang sudah kita pelajari, amalan-amalan yang harus kita kerjakan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah,
keutamaan orang-orang yang berilmu itu sangat luar biasa, yaitu Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu di akhirat dan di dunia. Begitu luar biasanya orang-orang yang berilmu ini. Hal tersebut terdapat dalam firman Allah surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja. Yang artinya Allah akan meningkatkan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Sungguh luar biasa orang-orang yang berilmu di mata Allah. Jika ditanya, manakah ilmu yang wajib dipelajari terlebih dahulu? Ilmu yang wajib dipelajari terlebih dahulu adalah ilmu yang menuntut diamalkan pada saat itu juga. Ilmu yang wajib kita pelajari terlebih dahulu adalah ilmu yang dituntut amalannya atau yang dituntut diamalkan pada saat itu juga. Misalnya, untuk menjadi seorang muslim yang meyakini keesaan Allah, wajib kita pelajari yaitu ilmu-ilmu tauhid, ilmu-ilmu tentang keesaan Allah dan mengenai 2 kalimat syahadat. Maka dari itu kita harus lebih mengutamakan ilmu daripada amalan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita awali setiap keyakinan dan amalan kita dengan ilmu terlebih dahulu. Karena jika kita awali setiap keimanan dan keyakinan kita, amalan kita dengan ilmu, maka luruslah niat kita. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan itu harus diawali dengan niat. Innama a'malu binniyat. Agar kita tidak salah dalam melakukan tindakan perbuatan. Ingatlah bahwa suatu amalan yang dibangun tanpa dasar ilmu itu akan mendatangkan kerusakan, bukan kebaikan. Jadi anak-anak ibu juga belajarlah, giatlah belajar. Seperti pepatah yang sangat ibu sukai, pepatah yang baik mengatakan, berfikirlah di pagi hari, bekerjalah di siang hari, makanlah di waktu sore, dan tidurlah di waktu malam. Pepatah tersebut mengandung makna berfikirlah di pagi hari, maka kita diwajibkan untuk belajar. Belajarlah terlebih dahulu. Bekerja di siang hari, setelah kamu dewasa, amalkan ilmu yang kamu dapat. Makanlah di waktu sore, maka nikmatilah hari tuamu dengan ketenangan. Tidurlah di waktu malam. Tidurlah di waktu malam itu memiliki makna jika kita meninggal, maka kita akan husnul khatimah dan meninggal dalam ketenangan. Bayangkan saja jika kamu tidak berpikir bagaimana kamu akan bekerja di siang hari. Jika kamu tidak bekerja di siang hari, bagaimana kamu akan makan di sore hari? Dan kalau kamu tidak makan di sore hari, pasti kamu akan kelaparan di malam hari. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, itu datangnya dari saya sendiri, dan kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.